Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayohyuni dengan NIM P071340191122. Sebelum saya memaparkan materi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Setio Bekti SST M Biomed selaku dosen pembimbing saya, dan tak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada Ide Bagus Oko Suyaso SSI MSI serta APTGA Made Ratih KRD SPAM MFAM selaku dosen penguji saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Lanjut Usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut WHO, pada tahun 2020, lansia berjumlah sebanyak 28.800.000 dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 3 kali pada tahun 2050. Sedangkan pada tahun 2000 jumlah lansia mencapai 5.300.000.000 orang. Sedangkan menurut Kementerian Sosial pada tahun 2020 jumlah lansia yang berumur di atas 65 tahun berjumlah sekitar 28,7 juta orang dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 16,5% pada tahun 2035. Peningkatan jumlah lansia ini juga akan meningkatkan terjadinya gangguan pada lansia, yang dimana lansia sulit merespon terhadap berbagai rangsangan, serta lansia juga sulit untuk menjaga homeostasis tubuhnya yang akan menyebabkan gangguan pada kadar glukosa darah. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah yang berasal dari karbohidrat dalam makanan yang disimpan sebagai glikogen hati dan juga otot. Kadar glukosa darah dapat dilakukan pemeriksaannya dengan kadar glukosa darah sewaktu. Nah, kadar glukosa darah sewaktu ini yaitu pemeriksaan yang dilakukan sewaktu tanpa harus memperhatikan makanan yang dimakan serta kondisi tubuh seseorang. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu ini dapat dilakukan dengan metode POCT, di mana metode POCT ini yaitu untuk mengetahui kadar glukosa darah sewaktu, di mana untuk memonitoring dan memantau tingkat kadar glukosa darah. Pada studi pendahuluan peneliti di Desa Adat Kapal pada tahun 2021 tercatat 327 lansia, di mana 2 penyakit terbanyaknya yaitu 70 lansia dengan penyakit diabetes mellitus dan 20 lansia dengan penyakit jantung. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka saya sebagai penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kadar glukosa darah sewaktu pada lanjut usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama yaitu ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran tentang kadar glukosa darah sewaktu pada lanjut usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana terdiri dari 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik lanjut usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Yang kedua yaitu untuk mengukur kadar glukosa darah pada lanjut usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis kadar glukosa darah sewaktu pada lanjut usia di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, di mana dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini sebagai tambahan wawasan atau referensi tentang kadar glukosa darah sewaktu pada lanjut usia di Desa Adat Kapal. Kedua yaitu ada manfaat praktis, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada lansia. Berharap lanjut usia rajin melakukan monitoring dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap lansia serta melakukan kegiatan aktivitas fisik berupa senam lansia. Yang kedua yaitu pada Desa Adat Kapal. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada Desa Adat Kapal dalam tindakan kesehatan dan memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan pada lansia, seperti contohnya yaitu kadar glukosa darah. Dan yang ketiga yaitu kepada peneliti, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka, di mana materi ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu glukosa darah. Nah, di mana glukosa darah ini merupakan gula yang terdapat dalam darah yang dibentuk dari karbohidrat dalam makanan yang diserap dalam jumlah besar ke dalam darah serta dikonversikan ke dalam hati. Materi yang kedua yaitu metabolisme glukosa darah, yang dimana menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan asetil koenzim A yang dapat menghasilkan energi. Metabolisme glukosa darah
juga secara signifikan dikontrol oleh hati. Materi yang ketiga yaitu kadar glukosa darah sewaktu, yang merupakan kadar glukosa darah sepanjang hari yang bervariasi di mana akan meningkatkan setelah dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Materi yang keempat yaitu diabetes mellitus, yang merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah meningkat di atas normal yaitu 200 mg per dl. Materi yang kelima yaitu perubahan kadar glukosa darah. Yang pertama yaitu perubahan pada usia. Menurut Putra, pada tahun 2019, umur merupakan salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kadar glukosa darah. Nah, hasil penelitiannya didapatkan semakin tua usia seseorang, maka risiko peningkatan kadar glukosa darahnya juga akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis kelamin. Penderita diabetes mellitus ini sebagian besar dapat dijumpai pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki low density lipoprotein atau LDL dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga yaitu berdasarkan pola makan. Nah, menurut penelitian Arif pada tahun 2012, tubuh mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mengolah makanan yang dimakan. Frekuensi makan tubuh per hari itu 2-3 kali per hari. Yang keempat yaitu berdasarkan genetik atau faktor turunan. Menurut Damayanti 2015, anggota keluarga penderita diabetes memiliki kemungkinan lebih besar cenderung terjadinya diabetes mellitus. Yang kelima yaitu aktivitas fisik. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa salah satu faktor terjadinya peningkatan kadar glukosa darah yaitu karena kurangnya aktivitas fisik pada manusia. Yang keenam yaitu berdasarkan obat-obatan, hormon, bahan toksik dan beracun. Nah, menurut penelitian Sabela pada tahun 2010, bahan beracun yang mampu merusak sel beta seperti jamur sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Materi yang selanjutnya yaitu lanjut usia, di mana lansia adalah tahap akhir hidup manusia yang merupakan bagian dari proses kehidupan yang tak bisa kita hindari. Pada tahap ini, individu banyak sekali mengalami perubahan baik secara sosial, fisik, maupun mental, khususnya seperti kemunduran dalam berbagai fungsi dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Menurut dunia kesehatan, lansia ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu usia pertengahan yang terdiri dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua yaitu lanjut usia yang terdiri dari 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga yaitu lanjut usia tua yang terdiri dari 75 sampai 95 tahun. Dan yang terakhir yaitu lanjut usia tua. Yang selanjutnya yaitu tes pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan kadar glukosa darah dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, pemeriksaan HbA1c, dan pemeriksaan toleransi glukosa oral. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu dilakukan sebagai upaya screening terhadap penyakit DM. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kadar glukosa darah. Menurut Arman 2011, ada 4 cara yang dilakukan untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Yang pertama yaitu pengaruh makan atau diet. Yang kedua yaitu olahraga atau aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu pengobatan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk resep dokter. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kesehatan seperti pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, dan juga pemeriksaan laboratorium. Materi yang selanjutnya yaitu bab 3, kerangka konsep, di mana terdiri dari yang pertama yaitu kerangka konsep, yang kedua yaitu variabel penelitian, dan yang ketiga yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu kerangka konsep, di mana pada slide di atas dapat dijelaskan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mengalami perubahan baik secara mental, fisik maupun sosial. Selanjutnya, kadar glukosa darah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, pola makan, riwayat penyakit DM. Pemeriksaan glukosa darah lansia dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pemeriksaan glukosa darah 2 jam postpradikal, yang kedua yaitu pemeriksaan glukosa darah sewaktu, yang ketiga yaitu pemeriksaan glukosa darah puasa, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan glukosa darah oral. Setelah dilakukan pengukuran kadar glukosa darah, nanti akan diketahui gambaran kadar glukosa darah lansia yang dimana yaitu ada rendah, normal, dan juga tinggi.
Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya gunakan yaitu ada lanjut usia, kadar glukosa darah sewaktu, jenis kelamin, pola makan, riwayat penyakit, aktivitas fisik, obat-obatan, hormon, bahan toksik, dan juga beracun. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel, yang dimana di sini saya menggunakan 5 variabel yaitu glukosa darah sewaktu, lanjut usia, jenis kelamin, pola makan, dan riwayat penyakit DM. Materi yang selanjutnya yaitu bab 4 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana penelitian ini diarahkan untuk memberikan gejala-gejala atau kejadian-kejadian secara sistematis, akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Yang kedua yaitu ada alur penelitian yang dilihat dari slide di atas, yang terdiri dari yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, ada penyusunan proposal, ada desain penelitian, ada populasi, sampel, pemeriksaan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan penyusunan data, dan yang terakhir yaitu ada penyusunan laporan akhir. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian, di mana tempat penelitian saya yaitu di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badung, dan waktu penelitiannya yaitu antara bulan Januari sampai Mei 2022. Yang keempat yaitu populasi sampel, di mana dibagi lagi menjadi 2 yaitu populasi penelitian dan sampel penelitian. Nah, pada populasi penelitian ini di Desa Adat Kapal jumlah lansia itu sebanyak 327 orang. Yang kedua yaitu ada sampel penelitian, di mana sampel penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sampel. Nah, pada sampel yang saya gunakan yaitu 327 sampel, yang saya ambil hanya 10%, sehingga berjumlah yaitu 33 sampel. Yang kedua yaitu ada unit analisis dan responden, adalah merupakan kadar glukosa darah sewaktu yang diambil dari lansia di Desa Adat Kapal, yang dimana ada kriteria inklusinya yaitu lansia dengan berumur 45-59 tahun, 60-74 tahun, 75-90 tahun, dan di atas 90 tahun. Yang ketiga yaitu ada teknik pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu perfusi sampling. Yang kelima yaitu ada jenis dan teknik pengumpulan data, yang dimana dibedakan lagi. Yang pertama yaitu jenis dan data yang dikumpulkan, yaitu data primer, yang dimana hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada lansia. Yang kedua wawancara dan observasi langsung mengenai nama, usia, jenis kelamin, pola makan, riwayat penyakit pada lansia di Desa Adat Kapal. Dan data sekundernya yaitu data yang didapatkan dari Desa Adat Kapal tersebut. Yang kedua metode pengumpulan datanya menggunakan metode POCT. Selanjutnya ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini dibedakan menjadi instrumen pengumpulan data yang terdiri dari formulir wawancara, informan konsen, alat tulis, dan juga kamera. Yang selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan, yang dimana alat yang digunakan yaitu alat ukur glukosa darah merek Esitut GCU, yang kedua ada blood lancet pen merek OneMed, yang ketiga ada sarung medis, yang keempat ada face shield, dan yang terakhir ada masker. Selanjutnya bahannya yaitu ada kapas alkohol 70%, ada kapas kering, ada darah kapiler, ada reagen stick, glukosa darah merek Esitut GCU, dan ada lensa steril dengan merek OneMed. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur pemeriksaan glukosa darah, di mana dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tahap preanalitik, di mana menggunakan yaitu APD untuk menyelamatkan peneliti dan juga responden. Yang kedua yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, dan yang ketiga selanjutnya yaitu ke tahap analitik. Yang selanjutnya yaitu ada tahap analitik. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan yang disiapkan. Yang kedua yaitu lensa steril dipasang pada blood pen dan diatur tingkat kedalamannya. Yang ketiga yaitu reagen stick glukosa dipasang dengan alat glukometer. Yang ketiga yaitu reagen stick glukosa dipasang pada alat glukometer dan alat akan tersetting secara otomatis. Yang keempat, lokasi pengambilan diusahakan pada jari tengah dan jari manis. Yang selanjutnya yaitu diinspeksikan dengan kapas alkohol 70% dan dibiarkan kering. Bagian ujung yang sudah diinspeksikan langsung dimasukkan dengan lancet steril. Yang selanjutnya yaitu setelah darah keluar, tetes darah pertama dibuang menggunakan kapas kering. Tetes darah yang pertama dibuang menggunakan kapas
dilepas kering. Tetes berikutnya diteteskan menggunakan zona reaksi dari reagen stick. Yang selanjutnya, hasil yang ditunggu kurang lebih selama 10 detik. Kemudian hasil akan muncul dan dicatat pada lembar hasil pengukuran. Selanjutnya, untuk lanset dan reagen stick glukosa yang telah digunakan dilepaskan dari alat dan dibuang pada tempat yang sudah ditetapkan. Tahap yang selanjutnya yaitu ada tahap post analitik, di mana yaitu untuk mencatat hasil yang sudah didapatkan. Dan selanjutnya yaitu ada teknik pengolahan data, di mana dibedakan lagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan data atau editing, merupakan proses meneliti ulang serta perbaikan data yang telah diperoleh. Yang kedua yaitu pemberian kode atau coding, yang merupakan tahap mengklasifikasi data dan memberikan kode untuk masing-masing kelompok sesuai dengan tujuan yang telah dikumpulkan. Yang ketiga yaitu ada tabulasi, merupakan kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke master tables. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Pada penelitian ini, setelah hasil pengukuran glukosa darah sewaktu diketahui, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan persentase masing-masing kategori. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.